Dalam beberapa hari terakhir berhasil membongkar sindikat pinjaman online ilegal yang beroperasi di DKI Jakarta dan Tangerang, Banten. Saat ini polisi telah menetapkan 8 orang tersangka dari penindakan di 7 TKP di DKI Jakarta dan 3 tersangka dalam penindakan di Cipondoh, Tangerang, Banten. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah menangkap 7 tersangka sindikasi jaringan pinjaman online atau pinjol ilegal yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helmi Santika menyatakan penangkapan 7 tersangka ini sebagai hasil pendalaman di 7 tempat kejadian perkara yang dilakukan sejak 12 Oktober. Dalam pengungkapan ini, total ada 8 tersangka yang ditetapkan, namun baru 7 orang yang berhasil ditangkap. Untuk 1 tersangka lainnya berinisial ZJ merupakan warga negara asing yang masih dalam pengejaran. Ia berperan sebagai mentor dan penyandang dana. Sementara ke-7 orang tersangka yang ditangkap memiliki peran sebagai operator untuk mentransmisi SMS yang berisi tentang kesusilaan, ancaman, dan penistaan kepada korban pinjol. Sehingga dari pendalaman itu mulailah ya, tanggal 12 Oktober kemarin sudah mulai dilakukan penindakan di TKP yang pertama ini di Taman Kencana Blok D nomor 7 Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian TKP kedua di perumahan Long Beach di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. TKP ketiga di Green Bay Tower, Fluid Penjaringan, Jakarta Utara. Kemudian apartemen Taman Anggrek di Jakarta Barat. Lalu apartemen Laguna Tower di Fluid Penjaringan, Jakarta Utara. Dari 5 TKP ini masih kita lakukan pendalaman, kemudian juga kita berhasil menemukan 2 TKP lagi, yaitu di apartemen Green Bay Tower di Penjaringan, Jakarta Barat, dan perumahan Casa Garden ini di daerah Cengkareng. Sementara menyusul penggerbakan kantor pinjaman online atau pinjol ilegal di PT ITN Cipondoh, Tangerang, Banten, penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut, termasuk salah satunya Direktur PT ITN. Sedangkan 2 orang tersangka lainnya berperan sebagai penagih utang yang menggunakan konten pornografi saat melakukan penagihan pinjaman kepada korban. 3 tersangka itu saat ini ditahan di Polda Metro Jaya, sementara 29 karyawan perusahaan lainnya yang turut diperiksa tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor. Tim Liputan Berita 1.